Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Oke, nah teman-teman ini kayaknya kita ada 5 orang ya. Teman-teman ini dari UPW ya? Iya. Universitas juga. Oke. Nah, sebelum itu kita mau ngecek semangat dulu yuk. Oke, boleh ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oh, udah cukup semangat untuk teman-teman persiapan masuk hutan. Nah, tahu nggak sih kalau kita ini lagi ada di bagian dari Tour de Ijen Geopark. Nah, sebelum itu izinkan aku perkenalan dulu. Yang sebagai guide kalian di sini aku Rizal Septiandito, bisa dipanggil Kak Afrizal. Halo Kak Rizal. Hai, boleh? Sofia. Boleh. Iya, itu juga bagus karena kita mengedepankan safety. Boleh. Karena kita kan habis ini mau masuk hutan, gitu. Nah, sebelum masuk, jangan buru-buru ya. Sebelum masuk aku mau cerita sedikit tentang Ijen Geopark. Nah, tahu nggak sih kalau Ijen Geopark itu bukan cuma di bagian sini aja yang akan kita masuki, ini erek-erek geoforest yang mana itu bagian dari Gunung Ijen. Nah, tapi kawasan Ijen Geopark itu luas, bahkan ada di 2 kabupaten, yaitu Banyuwangi dan Bondowoso. Nah gitu. Bahkan kalau di Banyuwangi pun bagian dari Ijen Geopark itu dari gunung sampai bagian laut juga ada. Iya. Nah teman-teman tahu nggak sih tempat-tempat yang biasanya sering digunakan untuk peselancar internasional di mana? Lengkung. Nah, iya di Plengkung atau di Jilen. Jilen itu masih satu jajaran dengan Pulau Merah yang merupakan gunung berapi purba. Iya. Ya, jadi di bagian Pulau Merah itu merupakan dulunya Gunung Ijen tua. Ya, jadi Gunung Ijen itu enggak serta-merta ada seperti sekarang, tapi gunung di kawasan Pulau Jawa dulu itu di sebelah selatan. Nah, ya. Terus itu kok bisa sih dari gunung api api tuanya kok jadi pindah di gunung Ijen tuh gimana? Nah, oke, aku jelasin sedikit tentang itu. Jadi, karena yang sempat aku jelasin tadi, karena kawahnya menyusut, dapur magmanya menyusut, akhirnya datarannya juga ikut menyusut dan diisi oleh air laut. Tapi tekanan yang berada di bawah bumi ini kan nggak pernah berhenti untuk mencari jalan keluar baru. Tekanan endogen. Nah, endogen itu sendiri artinya tekanan dari dalam. Nah, ini berusaha mencari jalan keluar baru, tempat-tempat yang lebih lunak untuk ditembus. Nah, salah satunya jadilah Gunung Ijen yang sekarang kita kenal. Nah, Gunung Ijen sendiri itu dulunya besar, namun setelah adanya letusan itu jadilah terbagi jadi 3 puncak. Ya, ada Gunung Ijen, Gunung Merapi Ungup-Ungup, dan Puncak Meranti. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut geser sedikit, kita mulai masuk ke erek-erek geoforest ya. Nah, iya, mungkin ini salah satu dari pohon yang tertua yang ada di Pulau Jawa. Kenapa bisa dibilang tertua? Karena di erek-erek geoforest ini sudah ada sejak zaman dulu bahkan. Ini kira-kira tinggi pohonnya berapa? Nah, kalau untuk tinggi pohon, biasanya pohon tua yang udah ada dari zaman dulu itu sekitar 10 sampai 15 meter. Iya, tapi kalau ini sendiri, ini cukup terbilang pendek dibanding pohon-pohon tua pada umumnya. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Oke, ya. Luasnya ini kira-kira berapa? Nah, kalau luas erek-erek geoforest sendiri bisa dibilang itu luasnya jadi satu sama kawasan Kawah Ijen. Iya. Jadi erek-erek geoforest ini bukan bagian terpisah, tapi lebih ke satuan dengan si Gunung Ijen itu sendiri. Ya, ada lagi. Oke. Nah, kalau beruntung teman-teman di sini bisa ketemu juga hewan endemik
Pulau Jawa, salah satunya di Banyuwangi itu namanya Puyuh Gonggong. Kalau itu ciri-cirinya gimana ya Kak? Menggonggong itu ya Kak? Oke, Puyuh Gonggong itu bukan karena suaranya dia menggonggong, tapi karena bentuknya itu seperti burung burung puyuh yang kecil, kecil tapi eh, model bulunya itu seperti merpati, jadi lebih dari satu warna ya. Warnanya apa Kak? Nah, warnanya itu hitam kehijauan. Ya, Kalau suaranya kayak gimana Kak? suaranya eh, lebih mirip sama puyuh-puyuh pada biasanya, tapi iya. Nah, seperti ini. Seperti ini karena kita sementara ini belum menemukan si puyuh gonggongnya langsung, jadi kurang lebih puyuh gonggong itu seperti ini. Oh itu. Ya. Nah, dan kalian tahu nggak sih puyuh gonggong ini statusnya sudah mengkhawatirkan, jadi sudah mulai terancam punah. Makanya dilindungi ya Kak. Iya. Oh, Nah, jadi mereka itu selain bulunya yang berwarna berwarna macam-macam, mereka juga ada ciri lainnya yaitu di bagian bawah perutnya itu berwarna putih. Iya, kayak gitu. Nah, oke, kalau di erek-erek geoforest ini sendiri ada juga selain pohon-pohon tua juga seperti geoforest pada umumnya banyak spesies-spesies tanaman dan bahkan jamur-jamuran. Dan tapi ingat ya teman-teman, kalau di hutan itu jangan menyentuh atau memetik jamur. Ya, kenapa demikian? Karena dikhawatirkan kalau orang itu, jamur itu nanti ternyata beracun untuk disentuh atau dimakan kayak gitu. Nah, dan seperti yang kita bilang tadi, ini kenapa kita pakaiannya kayak gini? Karena yang pertama-tama karena kita mengunjungi hutan atau geoforest, dan baiknya juga kita menggunakan sepatu seperti ini, sepatu yang agak tinggi. Kenapa? Nah, karena agar bisa melindungi kita. Karena kan kita tahu sendiri di hutan itu banyak binatang buas seperti ular dan lain-lain. Iya kan? Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut explore lagi setelah ini. Nah, untuk sementara ini itu dulu dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lanjut lagi nanti.